kita baca niat belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wal intifa'a wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair billahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam Cipta Mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa kula panjenengan sudah berada pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Tentunya biasanya tidak lama lagi kula panjenengan akan melaksanakan zakat fitrah. Maka pagi hari ini bahasan pengajian kita fokuskan tentang zakat fitrah. Sebab ada ungkapan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Afdhalul ilmi ilmul hal. Seutama-utamanya ilmu itu adalah ilmu yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Berkaitan dengan hal itu, maka ilmu yang paling tepat hari-hari ini adalah mempelajari tentang zakat fitrah, agar zakat fitrah kita tidak sampai salah, tetapi menjadi zakat fitrah yang sah, makbulah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, faslun, satu fasal, wa tajibu zakatul fitri, wajib mengeluarkan zakat fitrah bithalathati asya'a, sebab ada 3 perkara. Zakat fitrah itu bisa disebut dengan ungkapan zakatul badan, zakat badan manusia. Memang tujuannya adalah menzakati orang-orang tertentu. Ya, ini kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu ada sebab 3 perkara. Yang pertama adalah al-islami, yang bersangkutan beragama Islam. Maka dalam ungkapan kitab Fathul Qaribnya dikatakan, fala fitrata ala kafirin asli illa fi raqiqihi wa qibihil muslimin. Sehingga tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah bagi orang kafir asli yang semenjak bayinya kecil sampai besarnya memang sama sekali belum memeluk agama Islam. Itu dikatakan kafir asli. Maka bagi orang yang non-muslim, orang kafir ini, ya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, kecuali ya 2 hal. Dia memiliki budak, budaknya muslim sekalipun dia non muslim, budaknya muslim, maka kewajiban yang non muslim ini, tuannya, untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi budaknya.
Atau kalau tidak begitu, wa qaribihi al-muslimaini, atau dia punya karib kerabat yang muslim, yang tentunya karib kerabat ini kesehariannya nafkah, diberikan nafkah oleh yang kafir asli non muslim itu. Ini menjadi wajib bagi yang menanggung nafkahnya, ya, atau menjadi wajib bagi sayyid atau tuannya ketika budak itu memang muslim. Satu, beragama. Yang kedua, kewajiban zakat itu wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Kewajiban zakat itu disebabkan karena adanya tenggelamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan. Jadi artinya zakat fitrah itu seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah, di samping dia muslim, yang kedua dia mendapati waktu dalam kondisi hidup, ya, dalam kondisi hidup apa? Ketika di akhir Ramadan dia ada, di awal Syawal dia juga masih ada. Akhir Ramadan masih hidup, awal Syawal dia masih hidup. Maka ini kewajiban, merupakan syarat kedua zakat fitrah. Sebab kalau ada orang hanya mendapatkan akhir Ramadan, awal Syawal tidak wajib zakat fitrah. Contohnya orang sakit, ya, dia sakit di akhir Ramadan sakit, begitu kemudian mendekati Hari Raya Idul Fitri, ya, dia kemudian tanggal dia meninggal, maka dia mendapatkan akhir Ramadan tapi tidak mendapatkan awal Syawal, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Atau kemudian awal Syawalnya ada, akhir Ramadannya belum ada. Contohnya bayi yang dilahirkan malam riyaya. Ada seorang ibu hamil, menurut prediksi dokter seminggu lagi pasca hari raya insya Allah lahir bu. Nah, hati-hati ya, jangan jaga bayinya. Ternyata malam riyaya mendadak melahirkan sebab kaget kena macam. Nah, dia agak mulai didik. Ya, akhirnya begitu kemudian malam itu keluar, maka bayi yang baru dilahirkan ini pas malam riyaya, ya, karena lahirnya pas malam riyaya, dia laki-laki, maka dinamakan Muhammad Idul Fitri. Ya. Nah, kemudian bayi ini tidak wajib dizakati oleh orang tuanya. Sebab apa? Dia mendapati awal Syawal tapi belum lahir ketika akhir Ramadan. Contoh yang lain adalah mendapati awal Syawal tapi tidak mendapati akhir Ramadan. Ada orang yang melakukan akad nikah pas malam riyaya. Ya, kalau akad nikah hari-hari biasa tidak ada sensasionalnya. Jadi dia mau supaya kemudian terkenang selamanya, maka dia akad nikahnya pas malam riyaya, ya, diantarkan jamaah takbiran. Nah, ini biasanya jamaah takbiran ini jamaah takbiran. Ya. Nah, begitu sudah melakukan akad nikah, sang suami andai mengatakan begini boleh, fakihnya boleh, sekalipun saya tidak akan. Dia mengatakan begitu sudah melaksanakan bayar maharnya diberikan pada istrinya, sang suami kemudian mengatakan, "Dik, kalau belanja tak tanggung, tapi zakat fitrah bayaran dewi." Gitu. Loh, kok ngono Mas?
Iya, sebab kalau belanja saya sebagai suami wajib memberikan nafkah. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan zakat fitrah sing tahun ini, bukan tahun yang akan datang, tahun ini, ya kita hanya mendapati satu waktu. Kita menjadi berumah tangga suami istri pas malam dioyo. Sedangkan sore tadi akhir Ramadan aku Joko sama perawat, jadi masih belum. Jadi untuk malam ini sama bayar zakat fitrah. Lalu sama wedi kayak ini mas, betul aku ya sampai zakat kan bayar dewi. Ya saya segi fakihnya boleh. Nah, jadi yang kedua dia mendapati akhir Ramadan dan mendapati awal Syawal. Kemudian syarat wajibnya zakat fitrah yang ketiga, wa wujudul fadli, adanya kelebihan an qutihi, dari makanan pokok yang dimakan muzaki, orang yang berzakat, wa quti iyali fi dzalikal yaumi, dan makanan pokok yang dinafkahkan kepada keluarga anak istrinya yang kemudian masih ada kelebihannya. Itu namanya orang yang memiliki kelebihan. Makanya orang yang seperti ini ya, kalau kemudian dia memiliki kelebihan, maka kewajiban baginya untuk membayar zakat fitrah. Dan memiliki kelebihan itu tidak harus kemudian harus 3 kilo, 2,5 kilo. Kadang-kadang kelebihannya cuma sudah dia untuk makan dia, untuk istrinya tinggal 1 kilo aja. Ya sudah 1 kilo itu kok no zakat. Bukan 2,5 kilo atau 3 kilo lah. Kelebihannya itu ada. Makanya kalau ada panitia didatangi orang, ya, kemudian menyerahkan zakat fitrah, zakat fitrahnya kemudian katakanlah 2,5 kilo kurang, ya begitu diingatkan, loh mas kok 2 kilo, ono iku mas aku sekarang iku sudah, benar ya jadi, ono iku, dapat diutang-utang nanti sehingga kita dari nyarutan di bawah ya, ono iku mas, ya sudah, adanya kelebihannya itu ya sudah. Kemudian wa yuzakki an nafsihi, kalau sudah dia muslim, akhir Ramadan dia hidup, awal Syawal dia hidup, makanan pokok yang dimakannya dan yang dimakan oleh keluarga yang ditanggung nafkahnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang dikeluarkan zakat fitrah ukurannya adalah yang bersangkutan sendiri. Dia mengeluarkan sendiri ya untuk dirinya sendiri. Setelah masih ada kelebihannya istrinya ini. Kalau kemudian masih ada kelebihannya anaknya yang paling kecil yang tidak bisa mencari nafkah sendiri. Kemudian selanjutnya bapak atau ibu yang kebetulan bapak atau ibunya yang kebetulan dia tanggung nafkah, ini dikeluarkan dulu. Sedangkan baru yang terakhir anaknya yang sudah mukallaf, yang sudah balik berakal dan dia kemudian dia belum bekerja, dia masih ikut kita orang tuanya masih kemudian itulah yang harus ditanggung, dikeluarkan oleh orang tuanya. Hanya saja kalau nanti sudah balik mukallaf itu mengeluarkan izin ya, dia mengatakan sama di sana di tempat yang jauh saya izin, saya zakati fitrah sampean untuk di tempat ini. Ya boleh sih. Tapi karena dia sudah mukallaf, idealnya ada izin.
Nah, setelah dirinya wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan siapapun orang yang ditangkahnya dari kalangan umat Islam, ya bisa, ya istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, kemungkinan seperti itu. Sedangkan zakat yang kemudian kita keluarkan itu so'an min quti baladihi, zakat yang kemudian dikeluarkan ini adalah jumlahnya, ukurannya adalah 1 sok. Sedangkan ukuran 1 sok itu ukurannya menggunakan bukan timbangan, tapi menggunakan takaran. 1 sok itu ya wujudnya ada seperti omplong gitu, besar gitu. Ya, itu ada anuan sendiri. Kalau dimasukkan beras atau dimasukkan gandum, pokoknya ngepres atau mungkin lebih, ya itu sudah soknya. Panjenengan 1 sok itu digunakan untuk zakat itu. Hanya sekarang ya hitungan 1 sok itu sudah dikonversi, dipindah ke hitungan kita dalam bentuk timbangan. Kalau di kitab yang saya bawa ini, kitab At-Tadhib fi Adillati Madlil Ghayah wa Taqrib, 1 sok itu setara dengan 2.400 gram. Kalau mau dikilokan 2,4 kilo, dibulatkan 2,5. Ini. Kemudian lagi, jadi hitungan 0,5 kilo itu juga ada yang membenarkan. Tetapi kemudian ada hitungan lain, ya, dalam ungkapan kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Ya. Kalau di dalam ungkapan kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, kitab Qadir fi Ajaibil Maqadir itu karyanya Al-Maghfulah Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali Kuwaron Jombang. Beliau lama di Masjidil Haram, belajar di sana, pulang-pulang belajar lagi kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng. Kemudian karena memang orangnya cemerlang, akhirnya dijadikan menantu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, orangnya memang produktif, kitab-kitabnya banyak dipakai pondok pesantren. Yang paling sangat banyak dipakai oleh pondok pesantren, kitabnya Kiai Muhammad Maksum bin Ali Kuwaran Jombang ini, kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah, tasrifan yang kuning itu. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan yang bawana nasara yang suruh nasran. Itu yang ngarang Mbah Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali Kuwaran Jombang. Termasuk dia mencatat dan membuat kitab tentang hitungan-hitungan. Beliau datang dari Mekah itu membawa 1 sok, ukuran sok dari Mekah. Kemudian dia timbang dengan kemudian dimasuki beras dalam kondisi yang rapat itu. Menurut dia 1 sok itu sama dengan 2,720 kg, hampir 3 kilo kurang 1/4. Sehingga ada di antara kula panjenengan yang membulatkan 3 kilo. Untuk apa sih? Kabobos berapa? Lugur-lugur ikat beras kita masih sah karena lebih daripada hitungan. Nah, karena itu ini yang menjadi catatan kita. Sehingga bisa jadi di tengah-tengah masyarakat itu nanti hitungannya ada orang yang berzakat 2,5 kilo, bisa, sebab ada kitabnya. Yang berzakat
3 kilo kurang seperempat lebih sah ini, sebab ini hitungannya Kiai Muhammad Maksum bin Ali Kuaron Jombang. Ya, ada lagi yang dibulatkan 3 kilo, ini bisa tambah sah, sebab lebih daripada yang diminta 3 kilo kurang seperempat, ini dipoi ya, ditutup 3 kilo, bagus. Yang 2,5 kilo ya benar karena ada dasarnya. Yang 3 kilo kemudian 3 kilo kurang seperempat ya boleh karena ada dasarnya. Yang langsung kemudian 3 kiloan ya boleh, dilebihkan nggak boleh. Loh sih benar sih bisa kuat ya benar, sih nggak benar takon kok nggak zakat. Ya. Nah, oleh karena itu ini untuk kemudian kehati-hatian kita dan untuk lebih hati-hati menjaga keabsahan zakat fitrah, sebaiknya kadar zakat yang dikeluarkan digenapkan menjadi 3 kg beras putih, itu lebih aman. Nah, biasanya 2,5 kilo ada yang sekarang 3 kilo kurang seperempat simpen, sama ngambil 3 kilo lebih sedekah kan nggak apa-apa daripada kurang. Nah, ini. Oleh karena itu ini yang harus kula panjenengan perhatikan. Kemudian yang dikeluarkan itu satu sok tadi min quti baladihi, dari makanan pokok di daerah itu. Sebab ada hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, sedangkan lafadznya mengikuti Imam Muslim. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farada zakatul fitri min Ramadan. Beliau mewajibkan kita untuk melaksanakan zakat fitrah di akhir dari bulan Ramadan. Beliau bebankan itu ala nasi bagi manusia so'an, satu sok min tamrin, berupa makanan kurma. Ya, ini karena makanan pokok juga. Au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Ala kulli hurrin wa abdin, baik dia merdeka atau budak, ya tetap kemudian wajib keluarkan zakatnya. Zakarin wa unsa, au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Sedangkan riwayatnya Bukhari ditambah wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati, dan beliau Kanjeng Nabi memerintahkan menunaikan zakat fitrah itu sebelum manusia keluar dari rumah masing-masing untuk menuju masjid melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka ya idealnya zakat fitrah itu sudah ditunaikan terlebih dahulu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari ungkapan matan kitab maupun hadis yang kita bahas ini, kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahasa satu sok min quti baladi, dari makanan pokok yang dimakan di daerah itu, maka ini menjadi catatan kita bagi orang yang berzakat fitrah. Zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok setempat. Memiliki nonton beras adanya sagu karena Maluku, ya nggak apa-apa. Ya sudah, itu jadikan. Karena tujuannya adalah untuk mengenyangkan. Kemudian lagi, ya. Makanan pokok itu disesuaikan dengan di mana dia berada. Sehingga kalau kemudian di Indonesia Malang itu makanan pokoknya ya beras,
maka beras itu yang kemudian digunakan untuk zakat fitrah. Hanya saja ada ketentuan zakat fitrah kalau dalam bentuk beras itu ada catatan-catatannya. Yang pertama, zakat fitrah yang berupa beras itu yang merupakan bagian makanan pokoknya, kondisi beras yang diberikan adalah kondisinya sehat, bagus, tidak sampai berair, keweles nonton itu kemudian sebab teles kecil tadi, ya mulai ditimbang mesti akeh gitu. Tapi lek garing ya rada berkurang. Atau kemudian yang perlu diketahui, zakat yang diberikan ini adalah zakat fitrah dari makanan pokok yang biasa dia makan. Kalau kemudian makanan pokok dia itu berasnya beras mentari, yo ngetokno ya minimal mentari, atau yang lebih bagus lagi, ojo beras jatah. Ya. Jadi beras jatah memang 3 kilo, tapi sing setengah kilo. Ya. Jadi yang biasa kita makan mentari ini kok. Tapi lepas jenengan kemudian biasanya mentari, tapi kemudian zakatnya bintang biru, ulang basahin, seneng makin miskin itu. Ya, biasanya mentari, tapi yang kemudian dikeluarkan catnya teropi atau kemudian cat bialau tambah sahin. Ya, bagus dibanding. Nah, kemudian lagi jangan ada air. Jangan kemudian berasnya kemudian ada kutunya. Orangnya juga berkutu, berasnya berkutu. Ya ini. Kemudian lagi jangan sampai kemudian ya banyak kecampuran yang lain. Contohnya ada kerikil kecil-kecil yang mesti akut kerikil. Ya. Jadi ini catatan untuk kemudian apa yang dikeluarkan zakatnya. Dan kemudian karena muzaki di satu tempat, juga ada mustahik yang di tempat itu juga, maka ketika mengeluarkan itu makanan pokoknya sesuai dengan yang ada di tempat itu. Sebab bukan dikonsumsi muzaki, mau diberikan mustahik, tentunya kepada orang yang cocok dengan makanan itu. Nah, ini. Kemudian wa qadruhu 5 arqalin wa thuluthun bil iraqi, sedangkan apa? Sedangkan satu sok itu kurang lebih 5 kaki sepertiga Irak. Tapi tadi sudah kita beritahukan, satu sok itu ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo kurang 1/4, ada yang membulatkan 3 kilo. Ini yang sering ditanyakan itu pada kita ini, bagaimana zakat yang kemudian dirubah dalam bentuk uang. Zakat, ya zakat fitrah tapi bayari duit. Ya, yang di sini kan dikatakan makanan pokok. Ya, sedangkan uang bukan bagian makanan pokok yang memang sangat penting. Masa ono omongan duit ada. Lu wonten itu wonten yang mangan duit ini, lo itu maksudnya kita ya, boten yang sebenarnya duit dikrakoti, boten adanya. Ya, tapi dia menggelapkan, menggunakan, tidak mengembalikan, maksudnya gitu. Nah, kemudian maka zakat fitrah wala tujzi'u biqimah. Dalam ungkapan Fathul Mu'in itu maka tidak sah seseorang yang zakat fitrah ya menggunakan uang. Kalau mazhab Hanafi sah, tapi itu panjang syaratnya. Kalau kita tidak sah. Sehingga kalau mungkin ada panitia zakat kemudian orang datang hanya bawa uang, ya dibenaskan dulu, baru nanti dituntut niatnya. Jadi jangan uang itu diterima, atau lagi praktek kemudian yang kurang tepat. Di belakang ini sudah numpuk beras, ada beras yang 3 kiloan satu di mejanya panitia. Itu bolak-balik didol duit dikek, didol lagi duit dikek. Itu boten sah. Itu rekayasa politik kan. Ya.
Karena barang yang sah itu ya yang pertama jual beli, sedangkan yang kedua ini barangnya orang lain kok dijual lagi, yang ketiga, keempat sampai ke 100 buatan asal. Nah, itu berkaitan dengan yang kita zakati. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berzakat fitrah itu niat adalah salah satu syarat penting dalam keabsahan zakat fitrah. Kalau kemudian niat itu dibaca di dalam hati, itu sudah cukup. Tetapi kalau kemudian niat itu sekaligus diucapkan boleh, tapi hati ikuti. Ya, contoh bahasa niat itu adalah contohnya ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nawaitu, saya berniat, an ukhrija, mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitrah, an nafsi, dari diri saya sendiri, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi andai bahasa Arabnya badan sadar, jenengan bahasa Jawa atau bahasa Inggris Timur, ya boleh apa jenengan. Ya, jadi isai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, pokoknya nggak apa-apa. Yang penting ada lafaz, tapi lebih pentingnya hati. Kapan? Ya ketika menyerahkan itu atau ketika menitipkan. Ya, ini. Kalau kemudian zakat fitrahnya dia menzakati orang lain atau yang mungkin titip atau orang tuanya, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri, saya niat mengeluarkan zakat fitrah an bapak fulan, ya, an ibu fulan, an ananda ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan zakat fitrah itu. Kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan di sini faslun, satu fasal, wa tudfa'uz zakatu ilal asnafi thamaniyah. Zakat itu baik zakat mal maupun zakat fitrah itu boleh diberikan, ya, dan dia kemudian mendapatkan bagian. Siapa diberikan kepada siapa? Al asnafi thamaniyah, 8 golongan yang ada. Yang 8 golongan ini disebut-sebut wonten kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Niki 8 golongan ini At-Taubah ayatnya 60. Ungkapan ayatnya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Nah, innamas sadaqatu, hanyalah zakat itu diperuntukkan satu lil fuqara'i. Zakat itu diperuntukkan kepada orang-orang yang fakir. Siapa yang disebut dengan ungkapan fakir itu? Orang yang sehari-harinya seharusnya dengan anak istrinya itu dia kemudian cukupnya adalah dengan uang katakanlah 100 setiap hari. Tetapi di dalam keseharian dia cari pekerja yang halal, mencari nafkah 100 itu kangelan, dapatnya di bawah separuh mesti. Nah, ini namanya fakir, jamaknya fuqara. Sedangkan kalau wal masakin, sedangkan yang dimaksud dengan orang miskin itu adalah orang yang kesehariannya butuh 100.000, dapatnya tiap hari di atasnya separuh, tapi tidak pernah penuh. Itu namanya miskin.
Jadi lebih berat yang fakir daripada miskin. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, yang dikatakan 8 golongan al-asnafu tsamaniyah, 8 golongan ini. Yang ketiga adalah pekerja zakat, wal 'amilina 'alaiha. Kalau dalam ungkapan Fathul Qorib ini cukup jelas, yang dinamakan orang yang berzakat itu, ya, di sini dikatakan yang disebut dengan ungkapan wal 'amilina 'alaiha. Yang dimaksud dengan ungkapan wal 'amilina 'alaiha itu adalah manis ta'malahul imam, orang yang kemudian, ya, dipekerjakan oleh imam sebagai bagian daripada penarik zakat, mengelola zakat dan sebagainya, dan menyalurkan zakat itu sampai mustahiqu zakat, orang yang berhak menerima zakat. Ini amil itu. Dan amil itu ada SK-nya pemerintah. Tetapi kalau ada amil yang tidak SK-nya pemerintah, ya berarti bukan amil wakil. Kita sebut panitia zakat. Ya, dia tidak mendapat bagian ini sebenarnya, karena bukan masuk amilina. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mendapatkan zakat itu yang keempat adalah mu'allaf, orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, kemudian berkenan masuk Islam, bagi mu'allaf. Untuk menguatkan imannya boleh dibantu, tapi mu'allaf itu setahun 2 tahun, 20 tahun aku mu'allaf, berarti nggak mau belajar ini. Ya, makanya di zaman Umar bin Khattab dihapus malah itu. Ya biar ayatnya begini tapi nggak usah dipakai. Nah, ini boleh dibuang tuh, nanti malah dia kemudian dia nggak mandiri gitu. Kemudian lagi wafil riqabi, yang selanjutnya al-asnafu tsamaniyah, ini adalah budak, tapi bukan sekedar budak mukatab namanya. Budak mukatab itu budak yang sudah mengadakan perjanjian dengan tuannya, dia ingin merdeka bersyarat dengan mengganti rugi biayanya dia. Ya, contohnya harganya 20, ya, dia nggak bisa langsung Ibu dulu bayar, tapi kok tak perlu arisan nih, ya, sehingga nanti saya bisa mendapatkan uang ini dan bisa menggunakan. Ini kita bantu dari harta zakat supaya dan dia bisa merdeka, boleh kan? Kemudian lagi, ya, wal gharimina, orang-orang yang terlilit hutang, ya, jadi gak pilih hutang, tapi akhir kebelebat hutang lebih-lebih, ya, karena ojol, ya, ojol dan sebagainya, tambah nemen yang demikian, ya. Jadi utang itu kemudian dia malah kena yang ini, kena buat tambah santai, ya, kita bantu supaya segera melepaskan diri dari utang. Kemudian wa fi sabilillah, ya, orang yang kemudian berjuang di jalan Allah. Dalam ungkapan kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu, yang dinamakan dengan ungkapan sabilillah itu, ya, ini, ya, wa amma sabilullahi fahum al-ghuzatu alladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqah bal hum mutatawwi'una bil jihadi. Yang dimaksud dengan ungkapan sabilillah, mereka itu adalah al-ghuzat, orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang tidak ada bulanannya resmi dari pemerintah. Mereka berjuang ikhlas jihad, ikhlas karena Allah. Jadi kalau bahasa sabilillah semua bentuknya orang ini. Jangan sabilillah kemudian diartikan sabilil khair, pokoknya jalan kebaikan.
Ana musala belum jadi dibantu zakat, ya ada masjid belum jadi dibantu ini, pondok belum jadi, yang betul saja. Kalau yang diberikan zakat itu lembaga, harus syaksun, bentuknya orang adanya. Ya, kalau tidak bentuk orang betul sah yang demikian ini. Ya, diberikan kepada panti asuhan ya nggak harus itu. Kecuali yang punya panti asuhan kebetulan dia menafkahi banyak anak, dia kemudian menjadi melarat, nggak mampu, ya itu buatan apa-apa, tapi untuk orangnya. Kemudian lagi yang terakhir, setelah ini kita buka pertanyaan. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah wabni sabil, ya. Wabni sabil itu ya bukan anak jalan, itu anjal anak jalanan, ya itu kan pang itu, ya. Jadi yang wabni sabil itu musafir, musafir di tengah perjalanan, apa itu kemudian kehabisan bekal. Sebab sajane cukup menuju ke tempat tujuannya, duit dicopet tadi, ya, duit dicopet jadi habis uangnya, ya. Dia kemudian bisa sampai ke tempat tujuan dan dibantu zakat, dia bantu nggak apa-apa. Ini musafir yang di tengah perjalanan kehabisan bekal. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak yang kita sampaikan. Khawatir waktunya habis, bisa jadi nanti banyak pertanyaan tentang zakat fitrah. Kita buka mawon pertanyaan berkaitan dengan zakat fitrah. Monggo panjenengan yang belakang. Jika mempunyai anak sholat balik dan bisa menjaga sendiri, apa masih merupakan pekerjaan orang tua? Dia mencari nafkah sendiri. Ya. Iya. Yang kedua, kan biasanya di panitia zakat itu ada beras sodako. Apa itu bisa untuk mengganti beras yang tumpah atau yang katakanlah kejadian timbangannya tidak pas? Ada dua pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, dia sudah memiliki anak yang sudah balik dan yang anaknya ini rupanya sudah bekerja. Apakah ini masih menjadi bagian kewajiban orang tua untuk kemudian menzakatinya? Jawabannya tidak. Ya. Jadi kalau anaknya sudah balik berarti dia melaksanakan syariat sendiri, mukallaf hadir. Makanya termasuk kewajiban zakat fitrah ya dia sendiri yang bayar. Tapi bahasane wong toko gak tega, wis tak tukokno beras enak kayak sampean. Boleh tapi izin. Ya, jadi kalau di bawah umur orang tuanya sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mukallaf, sudah balik, izinnya orang tuanya izin. Nah, sama nojo ngetokno beras. Ya, bapak saja sama ibu yang ngetokno beras, ya, sama simpen duitmu kayak yang liyo, saya aja yang berikan beras. Nah, kalau izin begitu nggak apa-apa. Tapi kalau saya kalau memang dia bisa melakukan zakat secara pribadi, lebih bagus. Kita motivasi dia kemudian ya beli apa itu, beli beras, kemudian dia melakukan zakat sendiri, lebih bagus itu. Ya. Yang kedua, pertanyaan tadi yang kedua, oh iya. Yang kedua itu kaitannya beras sedekah. Nah, beras sedekah apakah bisa dicampur dengan asumsi dugaan bisa jadi ada orang yang tadi bawa beras itu ada kejadian dan sebagainya, ini gantinya. Ada ungkapan as-sadaqah ala niyatil mukti. Sedekah itu disesuaikan dengan apa itu niatan yang memberi. Kalau yang memberi niatannya untuk masalah terserah pun pokoknya yang penting baik, ya nggak apa-apa, itu umum. Tetapi kalau kemudian beras sedekah itu beras ini kakak, jangan dibagikan kepada orang lain, dibagikan sesama panitia yang butuh, sedangkan dikatani pun monggo niki. Kalau itu memang kemudian begitu, ya jangan kemudian
ini untuk kemudian yang terjadi itu kemudian beras sedekah itu kalau memang sifatnya umum bukan apa-apa. Tapi kalau dia sekedar sedekah, mestinya sedekah itu kemudian panitia kemudian mengatakan nanti kalau ada kurangnya kita campur belum boleh digabung apa. Dia katakan gitu ya sudah. Tapi kalau tidak, ya sesuai dengan niatannya apa. Itu. Niatannya dia nggak mau diberikan yang lain, diberikan panitia dibagi rata. Ya nggak apa-apa, sedekah bukan zakat. Boleh. Penanya kedua, ya. Punya anak sudah balik tapi belum mempunyai penghasilan, kemudian kita menzakatinya apa harus izin? Iya. Jadi kalau kemudian sudah balik, kemudian kita ingin menzakatinya, nafkahnya ikut siapa? Nafkahnya ikut kita, Ustaz. Kalau nafkahnya ikut sampean, maka tidak usah izin. Lu sudah balik, ya sudah balik, tapi dia memang tanggungan kita, masih tanggungan kita, maka tidak harus ada izin. Tapi kalau izin lebih bagus. Gitu. Ya. Terus yang diangkat tadi kurang dari 2,5 atau 3 kilo, itu jadinya sedekah atau tetap zakat? Tetap zakat. Karena bahasanya fadl kelebihan itu tidak disyaratkan dia harus 2,5 atau 3 kilo. Nah, ono 1 kilo. Ya ono iki ya siki ya demikian. Ya. Jadi ini hukumnya seperti itu. Wonten malih? Nggih, monggo. Biasanya yang mengeluarkan zakat itu biasanya kepala keluarga ya. Umpamanya yang kerja itu istrinya yang kepala keluarga nganggur gitu ya. Itu gimana pengeluaran zakat? Bisa jadi kemungkinan seperti itu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi yang apa itu laki-lakinya nganggur, si lanang nganggur, kemudian ya tuku manuk robake sama ya payu gak jelas payu boleh posting bolak-balik tapi payu wallah ya. Tapi yang pasti bekerja istrinya ya istrinya. Nonton itu apakah kewajiban untuk kemudian memberikan zakat semua? Di dalam fikih yang bekerja idealnya laki-laki ketika kondisi bukan karena udur, kecuali laki-lakinya sakit, dia nggak mungkin ada istrinya. Secara umum yang melaksanakan zakat itu adalah yang melaksanakan zakat karena yang punya nafkah itu suami, dan dialah yang menanggung istri dan anak-anaknya. Tetapi kalau kemudian suami tidak mampu, kemudian yang bekerja adalah istrinya, apakah wajib zakat untuk kemudian dirinya dan suaminya? Kalau untuk pribadinya, kewajibannya iya karena dia berlebih. Sedangkan kemudian menzakati suaminya dan anak-anaknya nggak harus, sebab dia bukan kepala keluarga yang menanggung nafkah. Tetapi karena kemudian kelihatan dan keseharian itu dia yang bekerja yang menafkahi, ya sebenarnya nggak wajib karena yang wajib itu laki. Tapi kalau kemudian dia mengeluarkan saja semuanya, ya demi zakat fitrah semuanya tetap sah, dia berikan itu kemudian dia keluarkan zakatnya boleh. Tapi yang paling bagus, zakat semua yang mau dikeluarkan itu diserahkan kepada suaminya untuk dimiliki. Setelah itu berarti suami itu memiliki beras yang cukup, baru dizakatkan untuk dia sendiri, istrinya, anak-anaknya. Caranya seperti itu. Ya. Kalau perempuan, istri, ya memang tak wajib, malah yang wajib dinafkahi. Ya. Ini. Dan kemudian kalau dalam berumah tangga itu suami itu nanti dibagi 3 ini. Ya, ada 3 tipe suami ini.
Ya, satu suami al-musir, suaminya ini berlebihan ini. Ya, uangnya banyak, uangnya berlebih, saking sakakean duit uncal-uncal mulai suami longan, saking kakek duit, beli monopoli beli. Nah, ini untuk suami yang demikian, dia menanggung setiap istri dan anak-anaknya itu ditanggung, bentuknya adalah ya dia tanggung, dia wajib untuk istrinya itu 2 sok. Ya, untuk yang berlebih ini setiap orang 2 sok. 2 sok ya tadi kita katakanlah kalau 3 kilo ya bendino hitungannya 6 kilo. Itu untuk ya untuk istri dan seluruh keluarganya. Kalau memang kurang ditambah lagi. Tetapi kemudian kalau kemudian dia az-zaujul mutawassit, suami yang sedang, maka mengeluarkannya 1,5 sok. Kalau kemudian dia memang al-zaujul mu'sir, suami yang kesulitan mencari nafkah, wajibannya adalah 1 sok. Ini dibayarkan setiap tulu syamsi, setiap terbitnya matahari. Tapi kalau di Indonesia kan luar biasa, belum terbit 1 bulan terus dikek kabeh ya bayarannya. Ya ini. Jadi yang namanya nafkah itu wajib tadi, kewajiban suami. Jadi kalau hari itu dia tidak bisa memberikan nafkah, itu utang. Soal nanti kemudian sama istrinya, alamak sudah halal ya sudah selesai. Tetapi tetap dia harus rupanya hari ini ya, kok rupanya hari cuma kayak nafkah ya, lek manuk tak posting. Tapi kan kalau manuk kapan di tawang tuku permanuan itu kan nggak benar. Ya, mas kamu bos tak, jangan mikir itu. Yang penting harus terima. Yang penting sama ngomong, sebenarnya harus ngomong. Ojo sampai sekolah biar saat beli kopi, melicin tak sama. Ya. Sedangkan sama saya alhamdulillah, sudah omat dok, alhamdulillah. Terus nggak apa-apa sudah ada yang demikian. Ya ini. Jadi kalau sudah begini, ya pokoknya dia halal selesai. Ya ini. Jadi kalau kemudian, makanya kalau ada dalam fikih itu namanya az-zaujul mafqud. Jadi suaminya hilang hari ini. Ya. Ini istri tidak langsung kemudian ya karena suaminya hilang 5 tahun 6 tahun itu tidak ketahuan. Ya, apakah istrinya langsung bisa menikah? Nggak bisa. Karena tidak ada kata-kata, tapi kan suaminya nggak bukan tidak memperhatikan, kan masih kemungkinan yang lain. Bisa jadi sebab ada teman-teman pekerja di Malaysia, dia maunya pulang gitu. Tapi karena dia dianggap ilegal, dia lari ke tengah hutan. Di sana dia berusaha tetap hidup. Ya, mau mengirimi yang di sini kangelan. Akhirnya dia hidup di sana. Baru kemudian 10 tahun bisa pulang. Ya tentunya membawa dana yang besar. Tapi dia nggak bisa hubungi karena takut dengan dengan polisi yang ada di sana. Kemungkinan seperti itu. Ya, jadi 5 tahun nggak nulis berarti mati, belum tentu. Ya belum tentu. Maka nggak boleh langsung istrinya menikah, itu nggak boleh. Harus diyakinkan sang suami yang di sana itu sudah meninggal, atau kemudian diyakinkan memang dia kemudian mencari istrinya. Kalau enggak. Nah ini. Kemudian lagi ya, jadi itu kembali kepada bahasan kita. Jadi idealnya yang memberikan nafkah itu adalah memang suami. Tapi bisa jadi yang bekerja istri, maka istri kemudian memberikan beras, diserahkan suami dulu, kemudian suami yang membagi untuk dia sendiri, istrinya dan anak. Maka, bagaimana? Ya. Fakir miskin tapi tarikus sholah
apa masih bisa dikasih zakat? Begini, fakir miskin yang meninggalkan sholat ini, menurut Al-Imam An-Nawawi wonten kitab Al-Masailul Muntashirah yang kumpulannya fatwanya Imam Nawawi ini begini, cara pemikirannya begini. Seorang muslim yang sudah mukallaf ini wajibnya sholat. Kalau ada orang muslim yang kemudian tidak wajib sholat, itu masalah. Yang sudah mukallaf itu masalah. Sehingga bagi orang yang muzaki mau mengeluarkan zakat, kalau mustahid orang yang berhak menerima zakat itu tarikus sholat, meninggalkan sholat, maka jawabannya nanti apakah boleh diberi zakat, jawabannya ditafsir, diperinci. Kalau dulu ketika baliknya pernah sholat, akhirnya kecentok akhirnya tak sholat, ya berarti dia ini pernah sholat akhirnya tidak, itu masih diberi boleh. Ya kalau kita membeli ya kita harus tahu rekam jejaknya. Kita tahu dia insya Allah tahu tahun ada orang plus polis kano, berarti kan bisa jadi pernah sholat. Nah kemudian tidak, itu dikai sholat. Tetapi kalau kemudian dari mulai belum balik sampai kemudian balik, dia memang tarikus sholat, meninggalkan sholat dan tidak pernah sholat, nah ini yang tidak boleh dibeli. Alasannya apa? Orang balik yang tarikus sholat, meninggalkan sholat, menurut kacamata fikih dia dianggap belum balik. Ya, padahal zakat itu harta. Harta itu sah apabila diberikan kepada orang yang balik. Padahal tarikus sholat, meninggalkan sholat dianggap belum balik, maka tidak sah diberikan kepada mereka. Berikan kepada siapa? Diberikan kepada kalau dia sepuh, siapa yang menanggung nafkahnya? Anaknya ini, ya saya anak ini saya kepingin. Tetapi kalau diberikan langsung kepada dia yang meninggalkan sholat, dan ini buatan sah. Dengan catatan memang nggak pernah sholat sama sekali. Kalau dia pernah sholat kemudian ini. Jadi orang yang sudah balik meninggalkan sholat itu ya dianggap belum balik dan dia tidak berhak untuk menerima zakat fitrah atau zakat mal yang itu bagian daripada harta. Syaratnya hibah, wakaf, jual beli yang bersangkutan semuanya harus balik tadi. Jual beli pun harusnya yang membeli, yang menjual harus sama-sama baliknya. Kecuali pada kebutuhan-kebutuhan anak kecil yang tidak bisa terhindarkan. Anak kemudian beli jajan 2.000, 3.000. Ini sesuatu yang sulit dihindarkan. Namanya umumul balwa. Betul nopo-nopo. Tapi kalau kemudian ya anak katakanlah SD kelas 2 kok melakukan transaksi jual beli rumah 1M, itu bahaya nih. Bisa jadi ada horor ditipu nanti. Harus yang baik. Kalau kemudian beli jajan 1.000, 2.000, 3.000, ya dimaklumi lah, sesuatu yang nggak bisa terhindarkan yang rusak. Nah, ini. Wonten malu? Yang tanya? Nggih. Umpama kita mengeluarkan zakat, umpama zakat ada yang non muslim, apa boleh tidak? Ya. Kalau kemudian ada yang non muslim, apakah kemudian zakat itu kemudian boleh diberikan kepada mereka? Di dalam ya keterangan kitab Matnul Wayah wa Tadrib nanti insya Allah minggu depan ya, atau keterangannya 5 kelompok yang tidak boleh diberikan zakat, salah satunya adalah al-kafir, orang kafir ya non muslim itu. Maka orang kafir atau muslim itu tidak boleh diberikan zakat kita. Sebab ungkapan hadisnya lagi begini,
fa'alimhum anna alaihim shadaqatan, maka beritahu pada penduduk Yaman itu bahwa fadhu min ahli turaddu ila ala fuqaraihim, diambil diberikan kembali kepada orang-orang yang fakir miskin di antara mereka. Di antara mereka itu siapa? Muslimin, orang Islam. Jadi kalau kemudian zakat diberikan kepada non-muslim, buatan dereng zakat, sedekah biasa. Terus Ustaz solusinya zakat mana? Ya itu. Buatan. Ada lagi mas-mas? Ya. Ibu-ibu ada yang tanya? Mas Imam? Mas Sabi? Iya. Kalau kan zakat fitrah itu dikasihkan ke satu orang karena seseorang itu terlilit hutang, apakah boleh? Iya. Jadi intinya gini, zakatnya orang banyak. Okay. Ya. Jadi ada orang yang gharim, yang terlilit hutang, orang kampung sepakat karena orangnya orang baik. Hanya kejeblong karena kemudian dia punya utang satu masalah. Nah, akhirnya orang semuanya berzakat kepada dia. Boleh pada satu orang. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dia mengatakan boleh, tapi sebaiknya memang kemudian zakat itu tidak kepada satu orang. Tapi kalau kemudian diberikan kepada satu orang, ya kan di dalam ayatnya kan jamak lil fuqara wal masakin itu jamak semua, minimal 3 ke atas. Tapi kalau kemudian adanya kemudian tujuannya untuk itu, ya ada ulama yang membolehkan. Masih ada yang tanya? Cukup terakhir. Pada waktu kebetulan nggak ada ya hasil. Terus hutang gitu. Bisa nggak beras dari hutang? Pas malam riyaya biasanya ki wonten mawon duit. Pas malam riyaya belas kana duit. Duit yo kana, beras yo kana. Rupane yang di rumah itu wis pokoke wadah kaya rumah makan Padang. Rupane sita-sita rumah di sana. Pokoke Padang jinglang. Ya. Akhirnya kemudian dia terpaksa utang. Ya, begitu itu kemudian dengan utang akhirnya digunakan zakat. Begitu itu boleh sah? Jawabannya boleh, tapi nggak harus. Ya, kan faktanya kalau tidak ada faktor kelebihan, ya memang tidak wajib. Ya, tapi kalau kemudian buatan ijazah, cek mantep poso Ramadan, kemudian ditutup dengan zakat fitrah. Kalau tak nyambut mawon, tak saya bayar 2 minggu lagi lah. Ya buatan apa-apa. Sakjane tiyang niku mboten istita'ah mampu berhaji, tapi ambek koncone kemudian disili duit berangkat haji, hajinya sah. Ya sekalipun haji utangan, ya sah mawon ya. Ya boleh-boleh saja haji yang demikian. Intinya kan faktanya dia berangkat haji. Sekalipun setelah itu dia harus bayar utang. Sama dengan zakat di bawah, ya sah. Sekalipun bukan uangnya sendiri, tapi dipinjami demi melengkapi puasa Ramadan dan zakat fitrah. Boleh, tapi tidak harus seperti itu. Karena ya sudah. Tapi dia meja project dia terserah, nggak apa-apa. Ya, cukup, gitu. Ibu-ibu ada yang tanya, Bu? Ada sambat. Oh, monggo. Iki wonten modal ini 100% uang utang modal dia. Nah terus kan otomatis modalnya utang orang modal. Nah poten iki damel zakat napa angsal? Zakat napa? Yang fitrah itu maksudnya kan modalnya dari modal utang. Nggih. Usaha modal orang. Nggih. Bukan murni uangnya sendiri. Nggih. Nah, itu uangnya enggak jangan ada apa. Apa Jadi ngeten. Jadi
kalau kemudian yang terpenting begini, kalau pada malam hari raya itu dia punya fadl nggak, punya kelebihan nggak, yang merupakan bukan utangnya orang yang jatuh tempo, yang harus dia segera bayar, atau kemudian dia memiliki harta pribadi nggak? Ya ada, badinya ada, ya. Insya Allah berdoa ciki-ciki itu badine dikata, ya. Lengkap lihat hatinya ada. Tapi kalau kemudian modalnya sebenarnya ya bukan ini, tapi dan juga badine wonten. Kalau kemudian seperti itu, maka kalau kemudian jatuhnya malam hari raya, berarti dia memiliki kelebihan, ya tetap wajib zakat fitrah. Kalau zakat mal bisa jadi tidak wajib, sebab sebagian besar dananya itu dipinjami orang. Tapi kalau zakat fitrah, kelebihan malam itu wonten, iki badine insyaallah dikata, nah itu sudah wajib zakat fitrah. Jadi dia tetap wajib zakat fitrah sekalipun belum tentu zakat mal. Wonten malih? Ya. Terakhir deh, terakhir paling akhir. Itu nggak ada yang lagi? Ya, terakhir pun tidak punya kelebihan tapi punya barang-barang branded yang bisa dijual, apa harus dijual? Ya, jadi tidak punya beras, ya, tidak punya barang yang langsung digunakan zakat fitrah. Tapi ini kali tasnya kok tas luar negeri, ya, tasnya kok tas saking Taiwan. Ya, tasih kok larang-larang, kemudian sarungnya sampai 20 ya SKP. Ya kalau memang malam itu bisa dijual jadi karena itu ya jadi pantas sih wong ya terlupa pagi 20 ya, jadi ya idealnya dijual ya karena itu berkelebihan, kecuali barang yang memang menjadi kebutuhan dia. Mobilnya no 5 lah, tapi kayak penggawean tadi ya, dia memang rental belas waktu udah sing nyewa deh yo mobilnya untung, malah wingi mobil siap dong sing balik saulah diboleh dulu tapi kok ya nonton itu kayak ada ya nomor ya. Tapi kalau memang untuk pekerjaan ya nggak harus. Tapi kalau bisa diuangkan dan berlebih, jual sendiri. Karena demi zakat fitrah. Nah, ngoten. Sampun cukup nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana مما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا ومتعنا وابصرنا وقوتنا ما احييتنا منا وجعلنا معنا ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.